Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil proyek untuk ujian akhir semester kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Devanov Ramadan, kemudian ada Yoel Immanuel, selanjutnya ada Rais Marlia, kemudian ada Muhammad Catur, Wahyu Nugroho, kemudian ada Muhammad Arkansyah, dan selanjutnya ada David Satria Afdal. Oke, next. Konsuldoc adalah aplikasi kesehatan digital yang menghubungkan masyarakat dengan tenaga medis secara cepat, mudah, dan aman. Penggunaan Konsuldoc dapat melayani layanan-layanan seperti konsultasi medis online via chat dan video, memesan tenaga medis ke rumah, menggunakan AI, symptom checker, dan menyimpan riwayat kesehatan digital. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan secara digital, namun masih banyak pekerja urban yang mengalami kesulitan untuk berkonsultasi dengan dokter karena keterbatasan waktu, antrean yang panjang, dan jarak fasilitas kesehatan. Aplikasi Konsuldoc dirancang sebagai solusi untuk mempermudah konsultasi kesehatan secara online, kunjungan tenaga medis ke rumah, serta secara ke- penyimpanan rekam medis secara digital. Next. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Tu- oleh rekan saya. Tujuan merancangan pengalaman pengguna UI UX yang sederhana dan mudah dipahami, menyusun user persona sebagai representasi target pengguna, membuat task flow untuk fitur utama konsultasi online, menyusun informasi arsitektur sebagai struktur menu aplikasi, mendeskripsikan prototipe mobil berdasarkan fitur-fitur utama, mendokumentasikan progres pengerjaan proyek konsuldoc. Next. Ruang lingkup. Dokumentasi ini berfokus pada aspek perancangan UI UX aplikasi. Konsul Doc yang meliputi user persona, task flow, information, arsitektur, deskripsi tampilan prototipe mobil, serta progres pengerjaan proyek secara umum. Implementasi backend dan integrasi dengan sistem kesehatan eksternal tidak dibahas secara teknis mendalam. Next. User persona Konsul Doc. Yang pertama adalah profil utama pengguna. Nama persona adalah Rina Putri, usia 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal rumah dan kos. Latar belakang, Rina bekerja dengan jam kantor yang padat dan sering lembur karena tinggal di kos dan jauh dari keluarga. Rina harus mengurus kebutuhan kesehatannya secara mandiri. Ia sering menunda berobat ketika mengalami keluhan ringan. Karena tidak ingin menghabiskan waktu di perjalanan dan alam antrian klinik, kondisi ini membuat Rina solusi layanan kesehatan yang fleksibel, cepat, dan dapat diakses melalui smartphone. Dapat tujuan pengguna aplikasi. Dapat berkonsultasi dengan dokter umum tanpa harus izin kerja terlalu lama, mendapatkan saran medis yang jelas dan dapat dipercaya, memiliki tempat penyimpanan riwayat konsultasi dan resep yang rapi dan mudah diakses. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan David. Kebutuhan pengguna aplikasi mobile yang mudah digunakan dengan tampilan sederhana, fitur booking dokter yang bisa diatur beberapa jam sebelum konsultasi, fitur chat atau video call untuk konsultasi tanpa perlu datang ke klinik, riwayat konsultasi dan resep yang tersimpan secara otomatis di dalam aplikasi. Next. Memilih dokter, lalu menentukan jadwal dari konsultasi tersebut. Lalu selanjutnya dari pengguna itu bisa mengisi keluhannya dan riwayat-riwayat kesehatan yang relevan. Lalu selanjutnya pengguna mengkonfirmasi dari data yang diberikan, lalu setelahnya melakukan pembayaran jika diperlukan. Lalu selanjutnya pengguna menerima notifikasi bahwa jadwal konsultasi telah terdaftar. Lalu ketika waktu konsultasi tiba, pengguna bisa langsung masuk ke ruang konsultasi via chat atau video call. Lalu selanjutnya, setelah konsultasi selesai, pengguna menerima ringkasan dari konsultasi dan resep digital. Lalu dari hal tersebut, maka akan muncul riwayat dari konsultasi dan resep yang tersimpan di menu rekam kesehatan.
Itu bagian dari task flow-nya. Selanjutnya, nah di sini ada dari aplikasi konsuldoc-nya. Di berandanya itu terdapat shortcut dari konsultasi online dan kunjungan rumah. Lalu ada banner informasi tentang edukasi dan kesehatan. Lalu dan juga ada status jadwal konsultasi terdekat. Lalu ketika masuk ke laman konsultasi online-nya, seperti yang tadi, bisa pilih spesialisasi, umum, anak, atau yang lain-lain. Lalu selanjutnya ada daftarnya dan jadwal, lalu ada detail dari dokter, dan ruang chat atau video untuk konsultasi. Dan akhirnya akan muncul dari riwayat dari konsultasi tersebut, seperti sebelumnya. Lalu di laman kunjungan tenaga medis ke rumah, lalu di dalamnya ada pilihan jenis layanan, misalkan perawatan, cek tekanan darah, atau perawatan ringan, dan lain sebagainya. Lalu di situ ada daftar pilihan juga tenaga medis dan jadwal kunjungan. Lalu ada detail kunjungan, yaitu alamat atau catatan tambahannya. Lalu ada status pesanan kunjungan. Selanjutnya ada AI Symptom Checkers. Oke. Input gejala yang dirasakan pengguna. Pertanyaan lanjutan otomatis berdasarkan gejala. Ringkasan gejala dan rekomendasi tindakan awal. Oke. Yang kedua ada rekam kesehatan digital. Pertama itu ada riwayat konsultasi, riwayat obat dan resep, catatan kondisi kesehatan pengguna. 3 ada profil dan pengaturan. Nah, pertama itu ada data pribadi dan kotak darurat. Kedua ada metode pembayaran, ketiga pengaturan notifikasi, keempat pusat bantuan dan informasi. Oke. Lanjut. Prototipe mobile aplikasi konsuldoc terdiri dari beberapa layer. Screen utamanya yang saling terhubung. Berikut adalah daftar layer beserta deskripsi singkatnya. Yang pertama ada splash screen konsuldoc menampilkan logo dan tagline singkat aplikasi. Kedua, ada onboarding atau intronya. Nah, beberapa slide pendek yang menjelaskan manfaat utama aplikasi bagi pengguna. 3 ada login halaman dan register. Berguna untuk masuk dan mendaftarkan akun baru. Keempat ada beranda. Menampilkan ringkasan profil, shortcut, layanan utama, dan jadwal konsultasi terdekat. Kelima, ada daftar layanan, menu untuk memilih konsultasi online, kunjungan ke rumah, AI Symptom Checkers, dan rekam kesehatan. Keenam, daftar dokter dan detail dokter. Menampilkan dokter yang tersedia beserta profil, rating, penilaian, pengalaman, dan tarif harganya. 7. Ada halaman booking konsultasi. Form untuk memilih tanggal, jam, konfirmasi pembayaran. Ke-8, ada ruang chat atau video konsultasi. Berguna untuk antarmuka percakapan antara pasien dan dokter. 9. Ringkasan konsultasi. Menampilkan diagnosa singkat, resep, dan saran lanjutan dari dokter. Ke-10, ada halaman rekam medis dan riwayat konsultasi. Daftar konsultasi dan resep yang pernah didapat pengguna. Oke. 16 ada pertama tahapan yang sudah dikerjakan. Nah, pertama identifikasi dulu masalah dan kebutuhan penggunanya terkait layanan konsultasi kesehatan online. Terus ada penyusunan user persona sebagai representasi target pengguna. Misalnya kayak Rina Putri, berumur 27 tahun. Nah, terus ada perancangan task flow, fitur konsultasi online, penyusunan information, arsitektur aplikasi konsuldoc, penentuan daftar layer utama untuk prototipe mobile, dan pembuatan sebagai desain tampilan. Oke. Kedua ada planning lanjutannya atau rencana lanjutan, yaitu menyempurnakan desain UI setiap layer, mulai dari warna, tipografi, icon, dan konsistensi layoutnya. Kedua, membuat prototipe interaktif sehingga perpindahan antar layer bisa diuji. Melakukan uji coba, usability testing.
atau disebutnya ya, sederhana kepada beberapa pengguna sasaran. Dan terakhir, menyusun laporan akhir dan materi presentasi berdasarkan hasil perancangan dan pengujian. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada tambahan? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian yang ada di Figma serta fitur-fitur dan tampilan prototipe yang ada di aplikasi KonsulDoc tersebut. Oke, yang pertama di sini ada user personanya. Di sini ada Rina Putri, bekerja sebagai karyawan swasta dengan umur 27 tahun, digital marketing, tinggal di rumah kos, dan kondisi tinggal jauh dari keluarga, serta padat dan sering lembur. Rina bekerja dengan jam kantor yang padat dan sering lembur karena tinggal di kos dan jauh dari keluarga. Rina harus mengurus kebutuhan kesehatannya secara mandiri. Ia sering menunda berobat ketika mengalami keluhan ringan karena tidak ingin menghabiskan waktu di perjalanan dan antrian klinik. Untuk itu, di sini dia membutuhkan solusi kesehatan yang fleksibel dan cepat tanpa harus meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Untuk personalitinya sendiri, ini seperti ini untuk Rina Putri. Lalu untuk di sini ada map. Di sini interestnya ada aplikasi mobile dan teknologi, lalu kesehatan dan wellness, efisiensi waktu dan produktivitas. Lalu influence-nya di sini ada review pengguna aplikasi, rekomendasi teman kerja, serta rating dan testimoni dokter. Untuk goals-nya sendiri di sini ada konsultasi tanpa izin panjang, saran medis terpercaya, riwayat tersimpan rapih. Lalu selanjutnya untuk needs and expectation, di sini tampilan sederhana dan mudah, booking fleksibel, serta chat atau video consultation. Untuk motivasinya di sini ada hemat waktu dan tenaga, akses kesehatan mandiri, tidak ganggu produktivitas. Ini pain points and frustration-nya, di sini antrian panjang di klinik, jadwal dokter tidak sesuai, sulit track riwayat medis. Selanjutnya di sini ada fitur map. Untuk fitur map sendiri, di sini kita ada konsultasi online. Konsultasi online ini konsultasi dengan dokter secara virtual, chat dengan dokter real time, video call konsultasi, pilih spesialisasi dokter, lihat rating dan review dokter, booking jadwal, konsultasi riwayat konsultasi. Lalu ini ada fitur kunjungan rumah, layanan tenaga medis ke rumah, pilih jenis tenaga medis, tentukan jadwal kunjungan, input alamat dan lokasi, catatan tambahan layanan, tracking status pesan, serta rating layanan. Untuk rekam kesehatan penyimpanan riwayat medis digital. Yang pertama itu riwayat konsultasi lengkap, daftar obat dan resep digital, catatan kondisi kesehatan, lalu download laporan medis, data transkripsi dan aman, lalu pencarian riwayat mudah. Lalu AI Symptom Checker, ini diagnosa awal berbasis AI. Input gejala yang dirasakan, pertanyaan otomatis lanjutan, ringkasan analisa gejala, rekomendasi tindakan awal, serta saran konsultasi dokter, dan yang terakhir informasi kesehatan terpercaya. Lalu di sini ada supporting features, di sini ada profil dan pengaturan, lalu selanjutnya ada pembayaran, serta ada konsultasi. Lalu ada fitur priority. Di sini high priority-nya itu ada konsultasi online berbasis chat atau video, booking dokter, rekam medis digital, serta payment gateway. Untuk medium priority-nya, di sini ada kunjungan rumah, AI Symptom Checker, rating and review, notifikasi sistem. Lalu selanjutnya ada low priority. Low priority ini artikel kesehatan, reminder obat, sosial media, integration, serta gamification. Saya akan memperlihatkan prototype yang telah kami buat. Baik, untuk mass result-nya, di sini sukses rate-nya 50%, dengan total miss klik-nya 28,6% dan drop off-nya 50%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.